Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang Electronic Fuel Injection atau EFI bagian yang pertama. Nah, ini kita kenalkan di gambar ini salah satu rangkaian dalam sistem EFI yang masih menggunakan distributor ya. Ini masih menggunakan distributor. Nah, ini ada ECU-nya, Electronic Control Unit. Kemudian ini ada mesinnya ya. Dan ini yang merah-merah ini yang terkait dengan ECU ya. Kalau kita lihat tanda panah yang masuk ke ECU itu artinya sumbernya dari sensor-sensor ya. Di antaranya dari ini, sensor kecepatan ya, masuk ke ECU ya. Kemudian dari sensor tekanan, pressure ya, masuk ke ECU ya. Kemudian kita katakanlah dari sensor dari temperatur intake ya, juga masuk ke ECU. Sensor dari throttle masuk ke ECU ya. Sensor dari oksigen masuk ECU. Sensor dari temperatur air masuk ke ECU. Nah, ECU nanti perintah ya, arahnya keluar perintah ke injektor, baru nanti injektor buka ya. Kalau buka nanti bensin baru disemprotkan ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya sistem EV itu secara garis besar dibagi menjadi dua ya. Ada tipe D, ada tipe L. D itu artinya drag. Drag itu kaitnya tekanan. Maka ini yang disensor adalah tekanan ya, yang ada di intake manifold. Nah, tipe L itu udara, artinya disensor aliran udara ya, jumlah udara dan temperaturnya. Nah, ini kalau ada udara masuk ya, di intake di tekanannya berapa dilaporin ECU, ECU baru perintah injektor buka supaya bensinnya disemprotkan ke intake manifold, campur udara masuk ke engine ya. Itu alirannya. Baik, kita lihat lagi berikutnya ya. Susunan dasar EV dikelompokkan secara garis besar menjadi 3. Yang pertama, grup ini grup yang ada di ECU. Ini yang tengah itu adalah bahan bakar atau bensin. Ini yang berikutnya adalah udara ya. Jadi ini ECU, kita lihat nih. Ini ada ECU. ECU itu terima laporan-laporan dari apa? Di antaranya dari ignition, kemudian dari sensor tekanan, kemudian dari sensor yang lain ini. Ada sensor dari temperatur, sensor dari intake ya, sensor dari position throttle, sensor dari oksigen ya, sensor dari kecepatan. Nah, masuk sini ECU baru perintah ke injektor supaya buka. Nah, kalau injektor buka baru nih bensin dari tangki masuk ke pompa ya, pompa kemudian masuk saringan di sini sebelum masuk ini ada pengaturan regulator, kemudian masuk ke injektor. Nah, injektor disemprotkan kemana? Ke intake. Nah, intake nanti akan campur dengan udara ya, udara dari air cleaner tadi, saringan udara ke throttle ya, kemudian throttle masuk ke sage tank, kemudian masuk ke intake manifold, kemudian masuk ke chamber atau ruang bakar ya, udah bercampur dengan ruang bakar ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya adalah sistem bahan bakar yang tadi ya. Kita gamblangnya begini, ini ada tangki, di dalam tangki ada pompa bensin memompakan masuk ke saringan masuk ke delivery pipe menyiapkan untuk ke injektor. Di samping itu di sini diatur tekanannya oleh pressure regulator. Nah, nanti kalau tekanan rendah, sisa yang di regulator ini dikembalikan ke tangki ya. Oke, kita lanjut lagi. Aliran bahan bakar yang tadi ya, fuel tank, fuel pump, fuel filter, delivery pipe, kemudian sebagian ke regulator, kemudian nanti yang sisanya ini masuk ke fuel tank. Nah, dari delivery pipe menuju injektor masuk ke ruang silinder ya. Oke. Berikutnya kita lihat sistem induksi udara ya. Aliran udara ini dari udara yang dingin masuk ke aliran, masuk ke dalam saringan, kemudian hasil saringan akan lewat ke katup ya. Nah, di sini ada katup body. Katup body ini nanti ada sensornya ya. Dan di sini ada aliran-aliran ya. Aliran untuk aliran udara, ada untuk aliran idle up-nya ya, kalau idle-nya bertambah ya. Kemudian ada yang untuk bypass ya. Nah, kemudian baru masuk ke switch tank, kemudian masuk ke ruang bakar ya. Itu aliran udara. Baik, kita lanjut lagi ya. Aliran udara yang tadi ya. Dari udara yang dingin ke intake manifold, kemudian air cleaner ya, throttle body, kemudian switch tank ke combustion engine ya, masuk ke ruang bakar. Nah, di throttle body ini ada beberapa aliran nanti sesuai dengan kebutuhan ya. Idle up ya, kayak ini idle up, tapi kalau nambah AC berarti putaran idle-nya ditambahin ya. Oke, kita lanjut lagi.
Sistem kontrol elektronik. Nah, ini sama dengan yang atas tapi ada sedikit perbedaan ya. Di mana perbedaannya? Nah, di sini ada beberapa komponen yang tadi dasar nggak ada. Nah, ini koil-koilnya langsung pada busi ya. Ini udah les distributor ya, nggak pakai distributor. Nah, sama ya, ada beberapa perbedaan di sini tadi. Sensornya sama, temperatur ya, temperatur intake juga disensor ya. Kemudian throttle juga disensor ya, tekanannya disensor ya, tekanan. Kemudian di sini juga ada kecepatan disensor ya, ambil dari di ruang speedometer ya. Kemudian ini kita lihat oksigen juga disensor, dimasukkan ya ke echo ya. Apalagi ini ada sensor knocking ya, knocking sensor ya. Kemudian di sini ada juga sensor dari inersia. Nah, ini biasa kaitan nanti beban mobil ya, momen kelembaman. Biasanya kaitan dengan sistem pengereman ABS ya. Kemudian ini ada box ya. Di sini ada box untuk relay ya. Ya itu. Kemudian di sini juga ada untuk variable ya, resistor sensor ya. Kemudian di sini ada fuel pump ya. Oke, itu yang berikutnya. Sistem kontrol yang tadi saya bilang bahwa ini sudah pakai ignition masing-masing ya. Kalau yang pertama tadi itu pakai distributor, ini sudah nggak ada ya. Nah, nanti ambil angel cam-nya ya dari poros cam langsung ya. Ini masukkan ke echo ya. Apa yang masukkan ke echo sama nih, ada kecepatan ya. Kemudian ini ada sensor tekanan, ada dari throttle ya, throttle. Kemudian kita lihat ini dari water temperature masuk ke sini juga. Kemudian oxygen sensor masuk ke ini juga. Knock sensor masuk echo juga. Nah, baru echo nanti akan perintahkan ke injektor baru nyemprot ya. Jadi hampir sama dengan yang pertama, cuma nanti bedanya di sini ya, dengan sensor yang ada di katup body atau throttle ini ya. Baik, mungkin itu aja dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.